Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Gunawan SPD, Kepala SDM 7 Sekar 2. Mari kita bahas kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang secara prinsip itu hampir sama dengan Learning Management System atau yang kita biasa sebut LMS. Secara prinsip kita dinilai kinerja kita melalui elektronik yang biasa kita kerjakan di BKN. Jadi kita sudah tidak perlu lagi mengerjakan di BKN. Saat ini di platform Merdeka Mengajar sudah rilis aplikasi pengelolaan kinerja yang terkoneksi dengan e-kinerja BKN. Jadi kita hanya perlu mengisi e-kinerja melalui PMM saja. Di dalam pengelolaan kinerja di PMM ini nanti ada 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada video kali ini kita akan fokus terlebih dahulu ke tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan. Untuk memulainya, kita bisa buka dulu PMM kita. Di sini saya rekomendasikan menggunakan laptop atau komputer kita. Dan kita login, dan di sini kita akan menemukan menu pengelolaan kinerja. Lalu kita klik tetap di sini. Maka tampilan awalnya di sini. Nah, jadi di sini nanti ada 2 periode, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Untuk pengisiannya sama. Nanti kita di sini dapat mengisinya mulai tanggal 2 Januari 2024 untuk tahun 2024-nya. Kita dapat klik tombol mulai yang ada di pojok kanan atas ini untuk melakukan pengelolaan kinerja. Di tampilan saya di sini lanjutkan draft karena saya pernah membukanya. Tampilannya seperti ini. Kita di sini diminta untuk memilih salah satu indikator. Kita di sini dapat melihat rapor pendidikan kita, mana yang perlu peningkatan di bagian ini. Kita di sini perlu berdiskusi dengan atasan melalui rapor pendidikan ini. Misalnya saya di sini akan melakukan peningkatan di manajemen kelas. Oke, klik saya mengerti. Kita pilih yang manajemen kelas. Misalnya saya akan menerapkan disiplin positif. Kita pilih dan kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di bagian ini kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, di sini keterangannya masih kurang 24 poin. Jadi kita di sini dapat memilih beberapa rencana hasil kerja. Ini sama ya dengan yang ada di e-kinerja, ada bukti dukung, ada targetnya, dan juga di sini ada tambahan poin-poinnya. Nah, di sini kita dapat memilih rencana hasil kerjanya. Misalnya seperti ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan, melalui kegiatan seminar, dan lain sebagainya. Ini kita pilih, bisa kita isi targetnya berapa kegiatan. Misalnya 2 kegiatan, berarti poinnya sudah 8. Kita di sini dapat menambahkan rencana hasil kerja untuk memenuhi yang menunjang indikator yang sudah kita pilih di depan tadi. Nah, di sini saya sudah memilih beberapa rencana hasil kerja yang jumlah totalnya adalah 32 yang mendukung indikator yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya kita pilih ke tugas tambahan. Nah, di bagian ini kita bisa memilih rencana hasil kerjanya, tugas tambahan apa saja yang kita miliki di sekolah kita. Misalnya saya memilih tentang tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler seperti ini. Kita juga bisa menambah lebih dari 1 jika kita memiliki lebih dari 1 tugas tambahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perilaku kerja seperti ini. Nah, di sini kita dapat memilih indikator berdasarkan aspek-aspek yang ada pada perilaku ini. Misalnya seperti ini, indikatornya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Dengan perwujudan perilakunya melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan. Kita ulangi langkah yang sama untuk semua aspek yang ada. Jika kita sudah mengisi seluruh aspek dan indikatornya, kita dapat masuk ke dalam rangkuman seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat hasil kerja utama, yaitu RHK-RHK yang kita pilih tadi, sampai minimal 32 poin. Lalu ada kerja tambahan dan juga ada perilaku kerja. Ini sama persis ya dengan yang ada di aplikasi e-kinerja kita. Lalu ini dapat kita klik simpan draft. Nah, saat ini tampilannya masih draft. Nanti ketika ini sudah berada di bulan Januari, maka tampilannya adalah lanjutkan ajuan ke atasan. Seperti ini ya, nanti akan ada lanjutkan ke atasan dan nanti status kita akan menunggu persetujuan atasan. Yaitu nanti kita dapat berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyetujui rencana hasil kerja yang akan kita laksanakan pada semester ini. Nah, demikian tadilah cara menyusun perencanaan kinerja pada PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.